Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Oke guys, kali ini gue bakal memberikan 8 informasi update jelang pertandingan 8 besar antara Spanyol melawan Swiss. Termasuk di sini gue bakal memberikan informasi terbaru yaitu unsur X. So jangan kemana-mana guys, unsur X sudah menanti. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat dan semangat untuk selalu menantikan dan mengawal Piala Euro ini sampai dengan selesai guys. Nah, oke, buat teman-teman yang tadi gitu mungkin sempat lihat uploadan gua error gitu ya. 2 kali error nguploadnya karena memang pertama itu bukan unsur kesengajaan, kedua panik asal upload, pas itu ngeliat ternyata salah upload gitu guys. Jadi ampura, mohon maaf karena memang mungkin gue belum konsentrasi penuh, dan kedua panik dan nggak ngeliat lagi, nggak ngecek lagi. Mudah-mudahan itu adalah kejadian terakhir gue untuk salah upload gitu ya, bukan unsur kesengajaan. Tapi ibaratnya gue sebagai permintaan maaf gitu ya teman-teman semua, itu adalah kesalahan gue. Nah makanya gue merilis konten Spanyol sama Swiss ini di kebut nih, supaya teman-teman ibaratnya yang tadi itu sempat kecewa mungkin gitu kan, gue udah lama ngupload salah pula gitu kan. Nah sekarang gue upload cepat nih guys unsur X nya. Nah di sini juga termasuk ada unsur X gitu ya buat teman-teman semua yang udah diomongin di sebelum-sebelumnya. Unsur X ini bakal gue kasih tahu gitu ya, bakal ibaratnya kita sama-sama ngobrolin unsur X ini apa aja sih gitu kan. Nah pertandingan Swiss melawan Spanyol ini mainnya di mana? Di Gazprom Arena di Rusia. Jadi tempatnya netral ya guys. Nah, unsur X di sini adalah keunikan, mungkin keunikan atau ada persamaan ataupun unsur lainnya yang memang bisa menginformasikan atau teman-teman dapat gambaran ya. Nah, langsung aja guys. Unsur X-nya gua taruh di depan gitu kan, supaya bisa jadi penghangat suasana. Nah, sekarang ngebahas nih unsur X-nya diantaranya nih. Spanyol itu adalah peringkat ke-6, sedangkan Swiss adalah peringkat ke-13 ranking FIFA ya guys. Nah secara itu udah kelihatan gitu ya. Di sini di perhelatan Euro, kalau Swiss itu belum pernah juara, sedangkan Spanyol pernah juara 3 kali. Prestasi terbaik Swiss di perhelatan Euro adalah ini di babak 8 besar guys, 2020 ini, Euro 2020. Sebelumnya di 2016 Swiss hanya meraih peringkat atau di babak 16 besar aja. Nah, dua tim ini sama-sama lambat panas. Di Euro 2020 ini juga sama-sama lambat guys. Dia baru meraih, mereka berdua itu baru meraih kemenangan di pertandingan terakhir di grup ya, baru menang. Spanyol menang lawan Slovakia 5-0, terus Swiss menang juga gitu ya. Nah jadi ada kesamaan. Nah kesamaan lainnya ternyata dua tim ini ya di Euro 2016 sama-sama gagal di babak 16 besar. Tuh, jadi ada kesamaan ternyata, ada chemistry mereka ini sepertinya kayak udah ditakdirin ketemu di babak 8 besar gitu ya. Jadi itu unsur X-nya. Nah, sekarang apakah nih dua tim ini juga mampu untuk masuk ke babak semifinal? Kita lihat aja deh nanti ya. Siapa yang lebih siap, siapa yang lebih bisa memanfaatkan peluang walaupun itu kecil guys ya. Jadi itu adalah keunikan dari dua tim ini, unsur X-nya. Ya mudah-mudahan itu membantu informasi buat teman-teman semua gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan lainnya gitu guys. Kalau sekarang kita bakal bahas di awal itu dengan setelah unsur X itu adalah dengan line up ya. Line up-nya kita buka. Nah ini dia nih Spanyol dan Swiss gitu ya. Sepertinya formasi inilah ada yang terbaik untuk di babak 8 besar. Prancis menurunkan Sarabia yang mungkin kemarin juga lagi on fire gitu ya, ngegolin. Tapi Swiss juga menurunkan Seferovic juga sama yang lagi on fire juga guys. Jadi mungkin itu ada unsur X lainnya, mungkin pemain ini gitu ya, tapi gua nggak sebutin. Tapi ini juga siapa tahu jadi pemain kunci ya. Nah itu kurang lebihnya itu pemain-pemainnya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada formasi gue yang kira-kira salah tempat atau nggak salah nitikin gitu, dimana koreksi aja. Nah
Tuh ya teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat dari line up itu, kita lihat 5 pertandingan sebelumnya antara Swiss dan juga Spanyol nih. Jadi antara Swiss Spanyol 5 partai sebelumnya ya, termasuk di babak grup dan juga penyisian. Nah, itu kan bisa lihat kan skornya sama-sama identik tuh. Prancis lawan Swiss 3-3, Kroasia melawan Spanyol 3-3. Nah, di sini adalah head to headnya antara Swiss dan juga Spanyol. 5 partai sebelumnya mulai dari tahun 94 sampai terakhir 2020 di UNL, UEFA Nation League ya, UEFA Nation League ya, UNL. Itu mereka ketemu 2 kali di situ. Nah, dari semua data itu gua rekap ya, gua ramu langsung gitu kan. Jadi 4 tabel guys, seperti biasa teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia nih. Tuh. Datanya teman-teman bisa perhatikan di sini. Kalau misalkan tabel 1 sama tabel 2, ini 5 partai sebelumnya ya, agak-agak mirip. Ya, agak-agak mirip gitu mereka ini karena memang di waktu di grup juga agak-agak sama-sama lambat. Jadi kalau Spanyol belum pernah kalah, memang 2 kali menang, 3 kali seri, sedangkan Swiss 2 kali menang, 2 kali seri, berarti pernah kalah sekali ya. Dari dangerous attack-nya 5 partai sebelumnya itu unggul Spanyol. Dari jumlah ngegolin itu unggul Swiss 1 poin, tetapi Swiss lebih banyak kebobolan. Nah, ini Swiss agak cenderung mirip-mirip gitu sama Spanyol ya. Jadi kalau misalkan digambarin ini tabel 1 kecenderungan Spanyol sedikit. Nah, gimana nih kalau statistik tabel 2-nya? Kita lihat, kita narasikan. Selama mereka bertemu ini ya, teman-teman, itu mereka 2 kali menang, 2 kali seri. Ya. Si Spanyol, berarti Swissnya menang sekali. Nah, jadi pernah kalah tuh 2 kali sama Spanyol. Oke, sepakat. Nah, terus berarti ini unggul sedikit ya Spanyol sejarahnya ya, pernah menang 2 kali nih. Rata-rata dangerous attack tuh kita lihat itu unggul jauh menang Spanyol. Jadi dari serangan-serangan, kalau Spanyol sama Swiss gambarannya berarti ini Swiss ini penuh istilahnya pertahanannya dalam gitu ya, benar-benar dikurung sama Spanyol gitu. 50 poin bedanya, 52 gitu, 52an berarti. Tapi berarti kalau misalkan dari jumlah ngegolinnya kita lihat sama kebobolan, ini 6, Swiss 62. Jadi ibaratnya pertahanan Swiss juga kuat walaupun digempur-gempur sama Spanyol gitu kan, banyak serangan berbahaya dari Spanyol, tapi Spanyol hanya mampu mencetak 6 gol aja ke gawang Swiss. Nah, itu guys. Jadi dari tabel 2 ya masih unggul Spanyol ya, tapi cuman unggul kelihatannya di dangerous attack ya yang paling menonjol, dan ngegolinnya juga agak bagus gitu kan, beda selisih 4 poin. Nah, sekarang kita lihat di tabel ketiga waktu 5 partai sebelumnya. Kita lihat lagi sejarahnya. Kalau rata-rata shot on goal menang Spanyol ya. Terus block shot ya ini menang Swiss nih, berarti banyak tendangan yang diblok nih untuk ini ya dari Swiss ya. Corner kick menang Swiss. Nah, ini dia nih. Kelihatan kalau dari gol ya, jumlah gol, perkembangannya Swiss meningkat di babak kedua ya. Di babak kedua ada peningkatan tuh Swiss. Jadi ada sedikit, kalau misalkan lonjakannya jauh nih antara babak pertama Swiss dengan babak kedua Swiss itu dari 4 ke 10, jadi lebih produktif Swiss di babak kedua gitu ya. Kalau Spanyol ada peningkatan sedikit ya, di babak keduanya hanya nambah 1 poin, tapi cenderung bagus gitu ya, stabil gitu ya Spanyol. Cuman Swiss punya gebrakan mungkin di babak-babak kedua. Bagaimana kalau rekam jejak pertemuannya dari mereka berdua gitu kan? Ternyata rata-rata shot on goalnya masih unggul Spanyol, block shot Spanyol, corner kick juga unggul jauh gitu kan. Jadi ibaratnya tabel ketiga ini kecenderungannya turun gitu loh ketika misalkan ketemu sama Spanyolnya. Swiss sama Spanyol, waduh udah kayak ini aja ya, pertahanan penuh gitu kan. Gimana caranya menutup Spanyol, mau dari corner, mau dari block shot gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari rata-rata shot on goalnya,
dan block shotnya gitu kan, dari peluang Spanyol 5 sama 5,3 ya, kurang lebih kan 10, ngegolin 6. Jadi ya cukup efektif juga kalau misalkan mampu untuk melancarkan shoot yang lebih banyak juga ya guys. Nah, kalau misalkan lihat di sini Spanyol stabil nih, dua tim ini stabil gitu ya. Antara babak pertama sama babak keduanya sama-sama ngegolin masing-masing. Spanyol 3, Swiss juga 3 di babak pertama, babak kedua juga sama 3-3 gitu guys. Karena memang kan ngegolinnya 6 tadi ya. Kalau dari Swiss ngegolinnya cuma mampu 2. Nah, ini tabel kalau dari 1 2 3 4 sepertinya gue sepintas pun kelihatan gitu ya. Kalau memang ini kecenderungannya Spanyol gitu. Dari sejarahnya juga kuat Spanyol. Dari babak grup juga artinya masih unggul Spanyol tipis gitu ya semuanya. Pasti gitu loh. Kelihatan di tabel odds pun juga sepakat. Gue sepakat ketika ngeliat tabel odds pun juga ini sepakat. Jadi di tabel odds pun di sini Spanyol memang diunggulkan guys. Dimulai dari minus 0,75 ya, itu sampai dengan paling besar itu minus 1,75. Tetapi di sini Swiss punya unsur-unsur kejutan ya. Jadi kita lihat nanti kan kayak pembahasan tabel ketiga gitu, dia punya unsur kejutan di babak kedua gitu kan. Kita juga terus juga pertahanan dia juga cukup dalam. Kalau ketemu Spanyol ini juga bisa menjadi pertimbangan teman-teman ya. Jadi data-data tersebut adalah yang memang sejarah-sejarah yang kita rekap, kita narasikan gitu ya. Jadi dan Swiss juga tim kuda hitam di Euro ini ya. Tanpa diduga-duga dia mampu masuk ke babak 8 besar. Prestasi terbaiknya di Euro sekarang guys. Nah, dikira-kira aja teman-teman, kira-kira misalkan kalau udah lihat tabel feelingnya kemana ya. Sepertinya Spanyol, tetapi kita lihat nih peluang, hitung-hitungan rumus gua di atas kertas guys. Karena ini hanyalah berdasarkan data yang udah direkap gitu kan, gua ramu, muncullah peluang persentase gitu kan, prediksi persentase peluang masing-masing punya peluangnya untuk menang seri kalah. Nah, di sini Spanyol gua narasikan Spanyol karena memang tabel odds menyatakan Spanyol gitu ya. Nah, tetapi di sini Spanyol punya peluang menangnya hanya 37% guys. Berdasarkan hitung-hitungan data yang ada yang udah kita rekap gitu ya, 37%. Spanyol punya peluang serinya itu 33,3% dan punya peluang kalah 29,7%. Jadi lebih daripada 5% sebenarnya peluang Spanyol. Tetapi tadi itu guys, walaupun peluang di persentase ini kecil, jadi tetap artinya berpeluang. Bahkan memang kalau kata gua kalau 20-an% juga lebih ini ya, bagus gitu ya, nggak parah-parah amat gitu loh. Maksudnya 29 itu ya itu hitungan berdasarkan rumus angka-angka yang ada ini guys ya. Jadi itu hanya hitung-hitungan di atas kertas gua, prediksi persentase peluang gitu guys. Jadi Spanyol berpeluang paling besar memang untuk menang, tetapi tadi itu nanti hasil akhir kita nggak pernah tahu guys. Jadi gimana nanti teman-teman artinya melihat dan membaca tabel ini gitu ya. Jadi teman-teman semua unsur X-nya tadi itu ada kemiripan-kemiripan mereka berdua sepertinya sudah ditakdirkan untuk ketemu di babak 8 besar, karena tadi itu yang udah gue sebutin unsur-unsur X-nya itu ya, ada kemiripan. Sebenarnya memang udah chemistry mereka nih ketemu di babak 8 besar, udah jodoh gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Nah, nanti siapa yang akan keluar menjadi pemenang? Nah, itu tadi yang masih menjadi misteri, tetapi gue sudah meracik artinya data-data ini sesuai dengan apa yang terjadi di sebelumnya gitu guys. Jadi hanya meramu semuanya gitu kan. Sekali lagi ibaratnya bukan sebuah hitungan pasti ya. Kalau persentase peluang ini hanya di atas kertas aja. Sekarang tergantung teman-teman sendiri gitu ya guys ya, memilih persentase yang mana menurut keyakinan dan feeling teman-teman sekalian gitu ya. Jadi nggak harus artinya percaya kalau yang menang bakal terjadi, nggak juga gitu guys. Ini hanya persentase prediksi peluang menurut gua. Nah, silahkan artinya teman-teman mempertimbangkan semua data-data yang udah gua kasih, semuanya termasuk unsur X-nya gitu kan. Nah, itu aja kira-kira ya. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan apa yang gua sajiin ini adalah yang terbaru, informasinya terupdate gitu kan, dan mudah-mudahan menjadi
pertimbangan teman-teman dalam hal memberikan dukungan dan memprediksi siapa pemenangnya gitu ya. Oke, jadi langsung aja gua bakal langsung edit nih supaya cepat langsung ditonton sama teman-teman semua sambil nungguin pertandingan antara apa ini? Swedia melawan Ukraina kayaknya ya. Jadi kita persiapan tuh sambil nonton kita ngedit ya, teman-teman bisa lihat videonya. Oke guys, gitu aja ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oh ya, kalau misalkan ada kesalahan gua, sekali lagi mohon maaf gitu kan, narasi, editing, uploadan apa segala macam, sekali lagi gua minta maaf guys, karena memang keterbatasan dan kemampuan gua gitu kan, dan emang kelemahan gua di sini gitu. Kalau misalkan salah, sorry mohon maaf sekali lagi. Segitu aja guys. Terima kasih yang udah klik tombol subscribe. Kita lanjut video berikutnya. Rapapa. Dadah.